Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal Sifa. Saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UTS mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian HTN menurut para ahli. Yang pertama dari menurut Scholten. Menurut beliau, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi pada negara itu sendiri. Organisasi-organisasi pada negara itu mencakup hubungannya, kedudukannya, hak dan kewajiban serta tugas-tugasnya. Yang kedua ada dari Van der Port. Menurut Van der Port, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur badan-badan negara serta hubungannya dan kekuasaannya. Hubungannya itu hubungan antara yang satu dengan yang lain dan satu individu dengan individu lainnya. Lalu ada asas-asas hukum tata negara. Asas-asas hukum tata negara ada 5. Yang pertama ada asas Pancasila. Maksud dari asas Pancasila yaitu Pancasila merupakan dasar dari negara Indonesia. Jadi jika ada satu undang-undang yang menyalahi Pancasila, maka undang-undang tersebut harus dihapuskan dan tidak direvisi lagi. Yang kedua ada asas negara hukum. Asas negara hukum yaitu berarti Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. Negara hukum yaitu negara yang memihak pada keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan hanya pada kekuasaan pemerintahan semata. Yang ketiga ada asas negara kesatuan. Asas negara kesatuan berarti Indonesia merupakan sebagai satu negara kesatuan yang berdaulat. Negara kesatuan yaitu memiliki satu pemerintah pusat sebagai pemerintahan tertinggi dan memilih pemerintah-pemerintah lainnya, dan pemerintah-pemerintah lainnya dipilih oleh pemerintah pusat. Lalu ada asas kedaulatan rakyat. Maksudnya itu pemerintahan berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Yang terakhir ada asas pembagian kekuasaan. Itu berarti bahwa negara Indonesia membagi kekuasaannya ke daerah-daerah yang lebih kecil agar tidak terjadinya kekuasaan semena-mena oleh para pemimpin dan kelompok-kelompok lainnya. Lalu saya akan menjabarkan sistem pemerintahan Indonesia. Dari tahun 1945 sampai 1949, negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial. Lalu dari tahun 1949 sampai 1950, negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan parlementer semu. Lalu berubah lagi dari tahun 1950 sampai 1959 berubah menjadi sistem parlementer. Dan dari 1959 sampai sekarang negara Indonesia memiliki sistem pemerintahan presidensial. Lalu saya akan menjabarkan HAM yang terdapat dalam UUD 1945. Yang pertama ada pada kata kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Lalu ada pada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dan yang terakhir kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah Undang-Undang Dasar, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu pendapat saya terhadap peran HTN dalam menaungi HAM yang ada di Indonesia. Menurut saya peran HTN sangatlah besar karena lembaga-lembaga yang melindungi HAM termasuk ke dalam lembaga dari HTN. Jadi HTN tersebut termasuk melindungi HAM yang ada di Indonesia. Lalu tentang hukum agraria. Pengertian dari hukum agraria yaitu keseluruhan kaidah-kaidah yang mengatur tentang bumi, air, ruang angkasa dan segala yang terdapat di dalamnya. Ruang lingkup hukum agraria ada 4. Yang pertama yaitu bumi. Yang kedua ada air. Yang ketiga ada ruang angkasa. Dan yang keempat adalah semua yang terkandung di dalam bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
Lalu ada asas-asas hukum agraria. Yang pertama ada asas pengakuan hak ulayat. Yang kedua ada asas fungsi sosial. Yang ketiga ada asas kebangsaan. Yang keempat ada asas land free form dan yang kelima ada asas agraria nasional. Lalu pengertian dari hak milik, HGU, HGB dan hak pakai. Pengertian dari hak milik adalah kekuasaan atas suatu benda. Benda yang dimaksud adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Kedua ada HGU, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dimiliki langsung oleh negara yang untuk membangun pertanian, perikanan atau peternakan. Lalu yang ketiga ada HGB. HGB ialah hak untuk menggunakan tanah seseorang untuk membangun properti atau yang lainnya. Pemilik sertifikat HGB hanya memiliki sertifikat atas bangunan yang dibangun di atas tanah tersebut. Tidak ada sertifikat lahannya. Lalu yang terakhir ada hak pakai. Hak pakai ialah hak untuk menggunakan tanah kepada pihak lainnya untuk dikembangkan, baik membangun properti atau yang lainnya yang sebelumnya dimiliki oleh negara atau tanah milik orang lain. Lalu ada pengertian pajak dan hukum pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dikutip setiap tahunnya dari para wajib pajak untuk membangun negara atau membangun fasilitas-fasilitas umum. Lalu hukum pajak adalah hukum yang mengatur hubungan antara para wajib pajak dan para pemungutnya, yaitu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Lalu persamaan antara pajak dan retribusi. Pajak dan retribusi memiliki persamaan, yaitu sama-sama bisa bersifat memaksa agar kita dapat menggunakan fasilitas-fasilitas daerah atau fasilitas umum. Lalu yang kedua persamaannya adalah sama-sama digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Lalu ada perbedaan pajak dan retribusi. Yang pertama, perbedaan pajak dan retribusi yang pertama ada pada dasar hukumnya. Dasar hukum dari pajak merupakan undang-undang, sedangkan dasar hukum dari retribusi merupakan peraturan pemerintah. Lalu yang kedua adalah balas jasanya. Balas jasa dari pajak tidak langsung dapat kita rasakan, melainkan harus dikumpulkan terlebih dahulu baru didistribusikan menjadi fasilitas umum. Sedangkan retribusi kita langsung bisa menikmati hasilnya, yaitu misalnya kita membayar uang parkir, kita langsung bisa memarkirkan kendaraan kita di atas lahan tersebut. Lalu yang ketiga ada objeknya. Objek dari pajak merupakan penghasilan, kekayaan, kendaraan, dan laba dari suatu perusahaan. Sedangkan dari retribusi, objeknya merupakan masyarakat tertentu yang ingin menggunakan fasilitas daerah. Lalu yang terakhir adalah lembaganya. Pajak diolah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, sedangkan retribusi diolah oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini merupakan Dispenda atau Dinas Pendapatan Daerah. Lalu ada pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan merupakan hukum yang mengatur tentang tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah kerja. Tujuan dari hukum tenaga kerja adalah memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan duniawi. Lalu mewujudkan pemerataan lapangan pekerjaan dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan negara. Lalu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan bagi para tenaga kerja dan keluarganya. Lalu pengertian dari hubungan industrial, hubungan antara pihak yang berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Pihak yang berkepentingan ada 7. Yang pertama ada pengusaha atau pemegang saham, yang kedua ada para pekerja, yang ketiga ada supplier, yang keempat ada konsumen, yang kelima perusahaan pengguna, yang keenam
ada masyarakat sekitar, dan yang ketujuh ada pemerintah. Samping itu para pihak juga melibatkan para konsultan, para arbitrator, dan hakim-hakim pengadilan hubungan industrial. Habis itu yang terakhir ada bagaimana pendapat saya jika saya menjadi pejabat, sehingga kepentingan pekerja, perusahaan, meningkatkan perekonomian dan kelestarian sumber daya alam dapat jalan secara beriringan. Jadi mungkin saya akan menjalankan program-program yang dapat mencakup semua hal-hal yang disebutkan tadi. Misalnya dengan meningkatkan perekonomian, kita bisa memaksimalkan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita semua tahu bahwa Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, cuman kita belum bisa mengolahnya secara maksimal. Jadi meningkatkan perekonomian bisa dengan cara mengolah sumber daya alam tersebut secara maksimal, lalu mengimpor ke negara-negara yang lainnya. Dan jika melestarikan sumber daya alam, itu misalnya kita menebang satu pohon, lalu setelah menebang satu pohon tersebut, kita bisa menanam 10 pohon lainnya agar pohon-pohon tersebut tetap tumbuh walaupun kita mengambilnya. Nah, sekian, terima kasih.